Hai anak-anak kami, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Dan juga Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan semangat dan juga optimis untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelumnya sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Bersama saya Bapak Berton Silalahi, kita akan belajar mengenai IPA terpadu kelas 8. Nah, tentunya topik kita untuk saat ini sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak kami, coba kamu amati gambar berikut ini. Dari gambar ini, tampak seseorang sedang melakukan aktivitas. Ada yang sedang berlari, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang belajar, dan juga ada yang melakukan aktivitas lainnya. Nah, untuk melakukan aktivitas ini tentunya sangat memerlukan energi. Energi yang berasal dari tubuh kita digunakan untuk melakukan aktivitas setiap hari. Nah, tentunya energi ini berasal dari makanan yang kamu konsumsi setiap hari. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira zat-zat apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Nutrisi. Nutrisi sering juga disebut dengan zat makanan, yaitu berfungsi yang pertama untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak membentuk sel baru, mendukung proses pertumbuhan, sebagai pelarut, sebagai pelindung alat-alat tubuh, dan juga sebagai zat pengatur. Ya, ini dia zat-zat makanan atau nutrisi pada makanan. Kemudian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Jadi prinsip gizi seimbang membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif, dan olahraga, pantau berat badan. Itu dia mengenai gizi seimbang. Kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi bisa kamu lihat pada layar. Jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Ini berdasarkan sumber bukumu atau buku peganganmu. Bisa juga kamu lihat. Nah, satu satuan kalori atau disingkat dengan kal menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jadi anak-anak kami misalnya berjalan naik tangga, kalori yang dibutuhkan per jam 1100 kakal. Kemudian berlari, berenang, latihan berat, berjalan-jalan, beristirahat juga membutuhkan kalori. Nah, catatan 1 kilokalori atau kakal sama dengan 1000 kalori atau sama dengan 4200 joule. Nah, artinya anak-anak kami setiap aktivitas anak-anak kami membutuhkan kalori atau manusia membutuhkan kalori. Nah, kebutuhan energi sehari-hari misalnya kalau anak-anak kami berumur di antara 14 sampai 18 tahun, bisa kamu lihat kalau misalnya aktivitasnya ringan berarti kebutuhan energi yang kamu butuhkan sehari-hari yaitu 1800 ya, 1800. Kalau misalnya aktivitasnya sedang 2000, kalau aktivitasnya berat 2400. Kalau misalnya umurnya masih 13, ini dia jumlah kalori yang dibutuhkan. Kalau dia laki-laki juga nih ya. Kalau misalnya 13 tahun bisa kamu lihat di sini. Kalau dia 14 tahun bisa kamu lihat berapa kalori yang dibutuhkan. Nah, untuk melihat aktivitasnya ringan, sedang, berat, bisa kamu lihat di bukumu ya, buku peganganmu. Kira-kira apa saja aktivitasnya yang ringan, sedang, dan juga berat. Nah, contoh soal mengenai kebutuhan energi ya, bagaimana kita bisa
memenuhi energi bisa juga membuat listnya seperti ini. Misalnya, yang pertama, Dayu adalah pelompat tinggi yang berusia 19 tahun. Suatu malam, Dayu diundang oleh beberapa temannya untuk makan di warung. Warung tersebut menyediakan harga spesial. Dayu menyimpan catatan apa yang dia makan setiap hari. Nah, ini misalnya ya. Setelah dihitung, total asupan kalori yang dari sarapan pagi dan makan siang sebesar 1700 kakal. Dayu tidak ingin total asupan energi dalam tubuhnya berkurang 500 kakal dari total kalori yang direkomendasikan, sehingga menyebabkan dia semakin kurus atau bertambah 500 kakal. Artinya semakin gemuk. Sehingga dia semakin gemuk ya. Bantulah Dayu untuk mengambil keputusan menu makanan yang sebaiknya dia beli di warung tersebut. Nah, untuk menganalisis ini, yang pertama harus tahu dulu aktivitasnya apa. Dia seorang pelompat tinggi yang berusia 19 tahun. Nah, lihat di list ya, atau di daftar berapa asupan kalori yang dibutuhkan oleh si Dayu. Nah, berdasarkan analisis atau jawaban, energi yang dibutuhkan Dayu setiap hari adalah 3000 kakal. 3000 kilokalori. Jadi kekurangan asupan energi pada hari itu sebelumnya mulai pagi dan siang sudah dipenuhi 1700, maka kekurangannya adalah 1300 kakal. Nah, karena Dayu tidak ingin kurang 500 atau lebih dari 500, maka rentang kalori yang dibutuhkan yaitu minimal 800, maksimal 1800. Ya. Minimal 800, maksimal 1800. Nah, kalori yang harus dipenuhi itu antara 800 sampai 1800 kakal. Nah, kira-kira menu apa? Dengan demikian, Dayu dapat memilih makanan dengan kalori minimal 800 kakal dan kalori maksimal 1800 kakal. Jadi misalnya daftar menunya seperti ini. Nah, bagaimana menentukan menu ini atau jumlah kalori atau jumlah energi? Nah, ini sudah ada di daftarnya di buku peganganmu, bisa kamu lihat nanti. Nah, untuk mendalami atau supaya memahami cara pengerjaan ini, bisa kamu kerjakan soal ini. Ya, latihan soal mengenai kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh seseorang. Dan juga anak-anak kami juga bisa membuat daftar menu yang kamu butuhkan sehari-hari. Misalnya kalau kamu hanya belajar, kalau dia belajar berapa, kalau misalnya hanya beristirahat, tidur dan lain sebagainya, kira-kira berapa? Ya, bisa juga kamu. Jadi anak-anak kami untuk memperdalam, mengetahui atau memahami bagaimana menentukan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, ini ada latihan soal bisa kamu kerjakan di buku latihanmu. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis nutrisi. Jenis-jenis nutrisi ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, yang pertama kita bahas mengenai karbohidrat. Karbohidrat adalah nama umum untuk bahan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang tersusun dalam satu susunan tertentu. Jadi jenis karbohidrat yang biasa dikonsumsi bermacam-macam. Ada gula, tepung atau amilum, serat atau selulosa. Nah, karbohidrat merupakan zat makanan yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti pada gambar. Ada dari padi, nasi, ada dari jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, lemak. Lemak juga tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen. Selain sebagai sumber energi, lemak juga merupakan penyusun membran sel, sebagai pelarut vitamin A, D, E, K atau ADEK, serta sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Lemak dapat diperoleh dari tumbuhan atau nabati maupun hewan atau hewani. Beberapa bahan makanan yang mengandung lemak, misalnya kacang-kacangan, minyak goreng, daging, dan susu, ya, itu dia sumber atau yang mengandung banyak lemak. Selanjutnya protein. Protein tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan juga diperlukan sebagai pembangun enzim. Protein nabati diperoleh dari makanan dari tumbuhan, misalnya kacang-kacangan,
Dan protein hewani diperoleh dari sumber hewan, misalnya ikan, daging, dan telur. Nah, ini sudah ada gambarnya. Yang selanjutnya mengenai vitamin dan fungsinya. Di sini ada vitamin, jenis-jenis vitamin. Ada vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K. Di sini ada fungsinya dan juga apa akibatnya jika kekurangan. Misalnya vitamin A itu pembentukan pigmen penglihatan, memelihara jaringan epitel. Akibatnya jika kekurangan vitamin A, bisa saja mengalami rambut senja atau kulit kasar dan lain sebagainya. Di sini sudah ada fungsinya masing-masing dan akibat jika kekurangan. Selanjutnya mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik atau tak hidup. Tubuh kita sangat membutuhkan mineral untuk pembentukan struktur tubuh. Beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, misalnya kalsium, ya ini sangat perlu untuk pembentukan tulang dan gigi. Besi untuk pembentukan hemoglobin, natrium untuk proses kontraksi otot, dan fosfor untuk proses pembentukan energi dalam sel. Susu merupakan bahan makanan yang cukup lengkap dan mengandung mineral yang diperlukan oleh tubuh. Yang keenam, air. Fungsinya sebagai zat pelarut, sebagai bahan pengangkut dari sel ke sel, dan dari jaringan ke jaringan. Kemudian memelihara keseimbangan dalam tubuh. Nah, tentunya air ini sangat berperan penting di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak kami demikian penjelasan tentang zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi diharapkan anak kami bisa memilih makanan yang sehat dan bergizi seimbang di dalam tubuh kita. Nah, kamu bisa karena terbiasa. Kepandaian tergantung seberapa besar usaha kita dalam belajar. Terus asah kemampuanmu. Selamat belajar. Sampai jumpa. Salam SFD.